Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Semua itu yang dilakukan dari atas, bermain-main di dalam persoalan istilah agama, mentertawakan, mengotak-atik dengan istilah istihza, maka itu hukumnya kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sebenarnya sih kalau mau berguru bisa dibalik. Anda yang mau belajar agama di mana? Karena sebenarnya iblis itu dulunya adalah malaikat. Allah itu menciptakan malaikat yang selalu mengabdi kepadanya, itu berzikir terus memuja Allah. Yang paling cerdas satu malaikat yang kemudian disebut iblis itu. Tapi karena dia cerdas, sombong. Baik, saya akan sampaikan kepada Anda, Pak Put, dengarkan baik-baik, buka hati Anda. Mari saya akan menjelaskan kepada Anda bahwasanya iblis itu bukan bagian daripada malaikat. Semua malaikat bersujud kecuali satu malaikat, namanya iblis. Iblis dalam bahasa Suryani adalah Azazil, nama aslinya. Di istilah Arab itu bernama Harith. Hoax itu strategi iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kemudahan untuk Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala besar, baik dan mulia di bulan suci Ramadan ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pemahaman kepada Pak Emput. Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu sering melakukan semacam ta'lib atau mempermainkan di dalam persoalan ini istilah-istilah agama, di mana ini sangat berbahaya dan riskan sekali terhadap agama kita. Agama bukan sesuatu yang bisa dibuat permainan atau dibuat olok-olokan apalagi. Maka dari itu kita sampaikan dalam kesempatan ini, dulu Pak Emput menyampaikan bahwasanya ketika malaikat pun masuk ke dalam istana itu bisa jadi iblis, atau kepada sistem kita akan menjadi iblis. Malaikat ini adalah bagian daripada rukun iman yang harus diimani oleh umat Islam. Percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian hari akhirat dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Emput, hati-hati ketika Anda menyampaikan satu istilah-istilah yang dimuliakan di dalam persoalan agama, karena ini sangat-sangat berbahaya sekali di dalam kehidupan dan akhirat Anda. Baiklah, saya akan langsung kepada temanya. Di awal, sebelum saya akan membahas bahwasanya Pak Emput mengatakan bahwasanya haram mengikuti sistem baginda Nabi SAW di dalam pemerintahan, kurang lebihnya begitu, kesimpulannya seperti itu. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Emput itu sangat bermain-main di dalam persoalan agama dan melecehkan terhadap ulama-ulama atau ahli ilmu. Dan pada kesempatan ini saya akan mengutip perkataan Pak Emput bahwa kamu ngaji di mana? Atau belajar di mana? Siapa bilang kan iblis itu malaikat? Baik, Put. Kita sama-sama orang Madura dan kita harus mengingatkan tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan Anda telah memberikan racun yang sangat berbisa terhadap umat dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khususnya. Saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa iblis itu bukan malaikat. Iblis bukan malaikat. Meskipun ada yang menyampaikan itu bagian daripada malaikat, tapi hujah-hujah yang lebih mendasar di situ iblis bukan malaikat. Dan saya tidak menafikan mereka yang mengatakan bahwasanya iblis adalah bagian dari malaikat, tapi saya ingin menyampaikan kepada Pak Emput bahwasanya Anda menyalahkan orang yang mengatakan bahwasanya iblis bukan malaikat, dan Anda membawa nama-nama guru secara tidak langsung. Ngaji di mana? Berarti kan Anda menuntut siapa gurunya. Anda kurang lebih mengatakan bahwasanya gurunya itu goblok. Anda mengatakan gurunya itu tidak becus mengajarkan, kurang lebihnya begitu. Saya sampaikan dalam kesempatan ini, apakah saya berhak ketika mengatakan kepada Anda, Put, kamu ngaji di mana? Anda ngaji di mana kalau seperti itu? Baik, saya akan sampaikan kepada Anda, Pak Put, dengarkan baik-baik, buka hati Anda. Mari saya akan menjelaskan kepada Anda bahwasanya iblis itu bukan bagian daripada malaikat. Iblis dalam bahasa Suryani adalah Azazil, nama aslinya, dan di istilah Arab itu bernama Harith. Ini iblis, Put, pertama. Kemudian, kalau boleh kita sampaikan, baiklah, itu bagian daripada malaikat, tapi setelah itu menjadi syaitan. Jadi iblis bukan malaikat, iblis adalah syaitan. Sebagaimana disampaikan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwasanya kana iblis minal malaikati falamma asallaha ghadiba alaihi fala'anahu fasara syaitanan. Awalnya malaikat, tapi ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah melaknatnya dan jadilah iblis sebagai syaitan. Satu, Put, iblis bukan malaikat. Dan kemudian Ibnu Zaid menyampaikan lebih jelas, kemudian didukung oleh
siapa? Imam Hasan, kemudian disampaikan oleh Imam Qatadah. Apa kata beliau? Bahwa iblis itu abul jan. Iblis itu adalah bapaknya jin. Kama anna adama abul bashar, sebagaimana Adam, beliau adalah bapak manusia. Walam yakun malakan. Jadi dengarkan Put. Sebelumnya saya menyampaikan seperti ini karena apa? Karena Emput pernah mengatakan saya santri. Meskipun ketika baca kitab di parlemen atau di media televisi ngawur, ya, tidak jelas, kita juga sering menyampaikan. Nah, ini bedanya. Kenapa misalkan saya diminta untuk terus terang mengkritik untuk siapa? Gus Nur. Kenapa nggak kritik Gus Nur? Gus Nur menyampaikan beliau tidak bisa baca kitab, beliau tidak pernah nyantri, atau dia bukan santri. Lalu, kalau Emput ini mengatakan bahwa saya santri, saya bisa baca kitab. Lalu saya sampaikan dalam kesempatan ini, saya akan luruskan pemahaman kesantrian si Emput ini. Kemudian ini jelas ya, kata siapa? Ibnu Zaid, kemudian Qatadah, dan Imam Hasan, bahwa walam yakun malakan, bahwa iblis itu bukan malaikat. Jelas ya? Kemudian yang disampaikan oleh Syahr bin Hausyab, kemudian oleh sebagian Fakhrul Usuli. Sebagian ulama usul menyampaikan, saya baca di dalam tafsir Al-Qurtubi dan salah satu referensinya, apa kata beliau? Kana minal jinni alladhi kanu fil ardi wa qatalahumul malaikah, dan seterusnya. Jadi iblis itu adalah bagian dari jin yang dibunuh, yang diberantas oleh malaikat ketika waktu itu membuat kerusakan di muka bumi. Yufsiduna fil ard, kemudian menumpahkan darah di dalam adanya bumi ini sebelum diciptakan manusia. Lalu sebagian daripada jin itu yang tidak terbunuh, yang kecil-kecil, kemudian diajak beribadah oleh malaikat, dan disitulah inilah cikal bakal menjadi iblis, yaitu asalnya jin. Ini jelas di dalam kitab Al-Qurtubi. Dan saya sampaikan kepada Anda, Anda berdalil misalkan fasajadu illa iblis, aba wastakbara wa kana, dan seterusnya. Mereka diperintah untuk bersujud kepada Adam, kemudian malaikat semuanya bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Lalu Anda mengatakan, mengira bahwasanya itu bagian daripada malaikat. Illa di situ disampaikan di dalam satu kitab ini bahwa itu adalah istisna munqati', bukan muttasil, yaitu maka nafihil mustasna laisa min jinsil mustasna minhu. Sebagaimana dijelaskan istisna munqati', yang dijelaskan di awal dengan yang di akhir itu bukan satu jenis. Semua malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam, mereka bersujud kepada Adam kecuali iblis. Bukan berarti iblis ini bagian daripada malaikat. Karena istisna munqati' di situ istisna atau mustasna bersama mustasna minhunya itu beda. Seperti satu contoh, kita kasih satu pemahaman, pencerahan kepada simput, misalkan dalam Al-Qur'an, ma lahum min ilmin illa ittiba'adh-dhann. Jadi ilmu dan dhan ini bukan satu jenis. Maka di situ illa dhan bukan berarti dhan atau prasangka yang dimiliki orang bodoh misalkan, ya. Kemudian ilmu dimiliki orang yang berilmu, yang alim, yang ngerti. Ini beda, bukan satu jenis. Ini salah satu dalil bahwa ini adalah istisna munqati'. Paham Bud dalam kesempatan ini? Baik, saya lanjutkan. Lalu dari segi pemahaman bahwasanya iblis itu bukan bagian dari malaikat tapi dari jin, itu disampaikan dalam ayat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, di mana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan, dan apapun yang dilarang itu tidak dilaksanakan. Jadi malaikat itu patuh. Kalau misalkan disampaikan dalam kesempatan ini bahwasanya iblis adalah malaikat dan iblis tidak patuh kepada Allah, maka berarti iblis bukan malaikat. Ini salah satunya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam Al-Kahfi tersebut disampaikan, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada para malaikat, kecuali iblis tidak mau bersujud. Kenapa? Kana minal jinni fafasaqu an amri rabbih. Artinya ini penjelasan bahwasanya iblis itu minal jinni. Jadi dia fasik dan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Maka saya sampaikan sekali lagi, saya tidak menafikan ulama yang mengatakan bahwasanya si iblis itu bukan bagian daripada malaikat, tapi
Anda sudah menafikan bahwasanya iblis itu sama sekali bukan jin. Artinya iblis itu adalah malaikat. Disitulah keterbatasan simput dan memaksakan diri di dalam membela diri. Maka sekali lagi cobalah, ayo, di dalam kesempatan ini saya tidak ingin adanya istilah-istilah atau simbol agama itu dipermainkan, dan ini dilakukan oleh tokoh di mana akan menjadi contoh daripada masyarakat yang sedang dibina. Antum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Antum adalah ra'in. Antum adalah ra'in, pengembala, pembina, penjaga, tokoh yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kalian ajarkan kepada umatmu, kepada masyarakatmu, kepada pembinaanmu. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah sekali lagi. Jadi jangan sekali-kali mengolok-olok agama. Kita sebenarnya harusnya begini. Jangankan dalam persoalan agama, kami diajarkan ketika mendengar kata guru disebutkan, guru saya misalkan melakukan hal ini yang sekiranya kurang pas di telinga saya tidak mendengarkan. Artinya selama ini tidak membangkang atau tidak melewati kepada prinsip syariat, saya tutup telinga. Apa maksudnya? Untuk menghormati, mengagungkan guru saya. Ini bukan soal guru pun, tapi ini adalah persoalan agama, persoalan Tuhan yang telah menciptakanmu hidup di dunia ini. Ini persoalan syariat yang telah mengatur hidupmu sehingga kamu menjadi orang yang akan selamat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik pun bahwasanya atau ta'lib, bermain-main di dalam persoalan istilah agama ini sangat berbahaya. Ulama menggolongkan ini sebagai atau ta'annud, bermain-main atau mengolok-olok agama, mengistilahkan ini sebagai istihza biddin, meremehkan agama. Konsekuensinya itu besar sekali, di mana meremehkan agama itu yuaddi ilal kufri, bisa membuat diri kita keluar dari Islam. Jelas. Qala Ibnu Hazm di dalam kesempatan menyampaikan Ibnu Hazm bahwa sahhabin nas, apa kata beliau? Inna kullaman istahza'a billah, siapa yang bermain-main dalam persoalan Allah, di dalam persoalan nama Allah, au bimalakin minal malaika, atau bermain-main atau mengolok-olok atau membuat lelucon dengan kata-kata malaikat dari malaikat Allah, au binabiyyin minal anbiya, atau mengolok-olok salah satu nabi daripada nabi-nabi Allah, au bi ayatin minal Quran, atau mengolok-olok atau berbuat main-main mentertawakan satu ayat di dalam Al-Quran, au bi faridatin min faraididdin, atau mempermainkan atau mengutak-atik adanya faraid atau faridah atau kewajiban-kewajiban dalam persoalan agama, fa huwa kulluha ayatullah, dan di mana itu adalah tanda-tanda keesaan Allah, ayat-ayat Allah, ba'da bulughul hujjati ilaih fa huwa kafir. Jelas? Semua itu yang dilakukan dari atas, bermain-main di dalam persoalan istilah agama, mentertawakan, mengotak-atik dengan istilah istihza, maka itu hukumnya kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita dijauhkan dari semua sifat-sifat yang bisa mencelakai hidup dan akhirat kita semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka saya sampaikan sekali lagi, Masya Allah, sebenarnya berat menyampaikan persoalan semacam ini. Kenapa? Karena kita tidak akan lepas dari namanya fitnah dari orang-orang yang benci terhadap kita yang menyampaikan syariat. Mereka akan mengatakan, oh itu kaum intoleran, itu kaum sakit hati, itu kaum yang tidak terima, itu yang gagal move on. Ini yang akan disampaikan oleh mereka. Dan yang paling keras lagi yang disampaikan, sebagaimana siapa yang sakit sekarang itu ya, Hendro mengatakan bahwasanya akar rumput dari terorisme radikal yang keras, mabuk agama dan lain sebagainya, dikit-dikit agama. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul kata Nabi SAW, sadaqallah, sadaqa Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Di akhir zaman bahwa al-qabid ala dinihi al-qabid ala al-jamr, orang yang berpegang teguh kepada agamanya di akhir zaman seolah-olah dia memegang bara api. Bagaimana memegang bara api? Dipegang panas, tidak dipegang lepas. Dipegang panas, kita akan dituding ini dan itu, intoleran dan lain sebagainya, takfiri bahkan. Padahal ini adalah secara teks dan zahirnya ayat, zahirnya hadis, zahirnya dalil. Orang yang mempermainkan agama, mengolok-olok agama itu kafir.
Dasarnya di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah, sudah, kamu jangan mengelak lagi, kamu sudah bermain-main, kamu sudah mengolok-olok, kamu sudah istihza, bermain-main tentang Allah, ayat-ayat Allah, Rasul-Rasul Allah. Kuntum tastahzi'un, fix kamu itu sudah meremehkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'tadziru, jangan beralasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah keluar dari iman kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di dalam surat At-Taubah. Masya Allah, saudara kaum muslimin, mari benar-benar kita renungkan bersama. Jadi kita di zaman ini hidup di masa era global ini, kita betul-betul yuk jaga diri kita, jaga keluarga kita. Apalagi kita hari ini dihadapkan dengan berbagai banyak fitnah. Rasulullah SAW ini adalah salah satu ujung tombak yang kita pegang. Kita memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk agama kita, untuk Rasulullah SAW. Jaga warisan ini sehingga anak cucu kita kelak tetap mengenyam dan mendapatkan agama yang murni, ya, agama yang diselamatkan, agama yang terus berjalan sampai kiamat insyaallah. Dan bukan tidak mungkin ketika kita diam, ketika tidak bersuara, agama kita lama-lama akan tergerus oleh perubahan zaman, dan anak kita hanya mendengar ceritanya bahwa di Indonesia dulu ada Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.